Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Nadia Salsabila Windy dari Rombel C. Nama presensi 21, NIM 2401050410410. Di sini aku akan membuat video keterampilan membaca pantun untuk project UTS mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Selamat menonton. Pergi ke hutan jalan kaki, pulangnya ditemani gerimis. Hatiku sedih tak ada yang menemani. Teman tersayang kini tinggalkan kenangan manis. Serigala hutan selalu berdua, berbagi malam di sunyi purnama. Kini ku sendiri menunggu raga. Desa pergi, entah apa alasannya. Daun kering jatuh perlahan. Angin bertiup membawa sepi. Kami menangis dalam kenangan. Desa pergi tinggalkan kami. Oke, pada bait pertama, pergi ke hutan jalan kaki, pulangnya ditemani gerimis. Hatiku sedih tak ada yang menemani, teman tersayang kini tinggalkan kenangan manis. Jadi pada bait pertama, pada baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itu merupakan isi dari pantun. Dan pada bait pertama ini olah saja ABAB, interpretasinya yaitu bahwa sang penulis menggambarkan perjalanan yang sunyi dan basah karena dibasahi oleh gerimis. Berikut merupakan sebuah simbol kesepian dan duka di mana Marsha merasa kehilangan seorang yang dulu selalu hadir di dalam kehidupannya. Kenangan bersama teman tersayang oleh Dasya kini hanya tinggal cerita, sementara dirinya berjalan sendiri diliputi dengan kesedihan. Bait kedua yaitu serigala hutan selalu berdua, berbagi malam di sunyi purnama. Kini ku sendiri menunggu raga, Dasya pergi entah apa alasannya. Pada baris pertama dan kedua yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itu merupakan isi dari pantun. Pola saja yang digunakan untuk ABAB. Penggunaan simbolik pada baris pertama yang berbunyi serigala hutan yang selalu berdua itu sebagai metafora hubungan dekat. Interpretasi pada bait kedua ini, dulu mereka, Marsha and Dasya, seperti serigala yang selalu bersama, selalu setia, selalu saling menemani, suka maupun duka. Namun akhirnya seperti kata people come and go, bahwa Marsha hanya sendiri menunggu seseorang yang tak akan datang, yaitu Dasya. Dan pada kalimat keempat yang berbunyi Dasya pergi entah apa alasannya, berikut menunjukkan kepergian yang secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan, di mana hal tersebut menimbulkan luka batin yang belum sembuh yang dialami oleh Marsha. Jadi bait ketiga itu daun kering jatuh perlahan, angin bertiup membawa sepi, kami menangis dalam kenangan, Dasya pergi tinggalkan kami. Pada baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat yaitu merupakan isi dari puisi pantun. Pada bait ini, pada bait ketiga, visualisasi dan suasananya itu kuat. Pola saja ABAB, dan interpretasi pada bait ketiga ini, alam menjadi metafora perasaan, di mana daun kering yang jatuh merupakan atau sama dengan kehilangan, sedangkan angin membawa sepi merupakan kesedihan yang tak kasat mata namun terasa dalam. Pada baris ketiga ini yang berbunyi kami menangis dalam kenangan menunjukkan bahwa bukan hanya satu orang tetapi banyak yang merasakan kehilangan Dasya.
yang ada di dalam hutan itu semuanya merasakan kehilangan Dasya. Dasya ini merupakan sosok berharga bagi mereka. Dari kesimpulan interpretasi pada pantun yang sudah saya bacakan tadi, bahwa pantun ini bukan hanya sekedar rangkaian yang prima, tetapi curahan hati dari dalam hati seorang anak kecil yang bernama Marsha yang ditinggal oleh temannya tanpa suatu kejelasan. Ia mengekspresikan kerinduan, keterikatan emosional, dan luka yang belum kunjung sembuh, dan disertai dengan simbol-simbol seperti hutan, gerimis, dan daun yang kering yang jatuh, memperkuat rasa sunyi dan sepi dan kehilangan. Dan interpretasi utamanya bahwa kepergian Dasya bukan sekadar fisik tapi juga emosional. Yang tertinggal adalah bayangan, kenangan, dan kesedihan yang mendalam. Implementasi pada pantun ini bisa digunakan dalam acara perpisahan atau kehilangan seorang teman, mengenangkan seorang yang telah pergi, pentas seni atau lomba, baca puisi atau pantun yang bertema dengan kesedihan dan kenangan. Dalam pendidikan, mengajarkan pengekspresian dan emosional melalui pantun, melatih peserta didik untuk membuat pantun yang mengandung perasaan yang dirasakan bukan hanya sebagai hiburan semata. Bisa dijadikan sebagai contoh pantun kontemporer yang puitis dan menyentuh. Nah, makna yang tersirat dalam pantun ini tema utama kehilangan dan kesedihan. Seorang Dasya yang dekat, seseorang yang dekat dengan Dasya yang telah pergi, kerinduan dan pertanyaan, kepergian tak dijelaskan, kenangan indah berupa yang tersisa hanyalah sebuah ingatan atau kenangan. Makna tersirat dalam pantun, Dasya mungkin tidak hanya pergi secara fisik, tapi juga ia telah tiada atau meninggalkan tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, alam sebagai simbol emosi seperti hutan, gerimis, angin, daun kering, atau simbol suasana hati yang murung dan sepi. Yang ketiga, kehilangan duka mendalam, kenangan yang membekas. Keterampilan membaca pantun yang dipakai ini keterampilan yang diperlukan mengenal struktur pantun seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti sampiran dan isi. Sampiran yang biasanya terdapat pada baris pertama dan kedua, sedangkan isi berisi pada baris ketiga dan keempat. Memahami gaya bahasa seperti simbol-simbol yang ada, metafora, ataupun personifikasi. Yang ketiga, menangkap emosi dan kata dalam kata. Membaca dengan intonasi sedih atau reflektif. Yang keempat, menafsirkan makna tersirat. Apa maksud menunggu raga atau angin membawa sepi, itu menafsirkan makna-makna yang tersirat. Pengembangan empati, pembaca akan lebih peka terhadap perasaan kehilangan dan duka setelah membaca pantun ini. Literasi emosional dan kultural diasah melalui pemahaman konteks dan simbolisme. Terima kasih.